Tapi mufimin amdan. Ini kita lagi sholat nih, akan tetapi secara disengaja kita ngucap nih hanya 2 huruf doang, misalkan H atau H gitu kan 3 huruf, atau apa biasanya hus gitu kan. Saya pernah lihat di sini ada jamaah yang lagi sholat nih, orang dewasa, sebelahnya anak-anak bercanda, langsung nengok begini hus gitu tuh. Dia itu batal, walaupun dia ngingetin ya, ngingetin yang sebelahnya. Orang dewasa di sini, udah lama sih kejadiannya. Anak lagi bercanda, dia ngingetin hus, gitu. Batal itu sholatnya. Atau hanya satu huruf tapi bisa memberikan pemahaman. Ya, atau ya apa gitu ya. Kode enggak? Dia enggak, ini kan kalau dia mah bukan dalam rangka ya kalau itu kan karena kondisi kesehatan, kondisi tubuh kan. Kayak saya ini lagi misalkan lagi seperti ini lebih banyak ya karena mengganggu. Kalau itu gangguan ya berarti ya. Gangguan karena kondisi kebersihan tenggorokan gitu. Kalau ini anutku yang dimaksud di sini adalah memang sengaja berkata atau sengaja berucap, baik dengan 2 huruf atau dengan 1 huruf. Ya, mufimin yang memberikan pemahaman secara sengaja. Ya, ini. Jadi kalau yang paling umumnya ya itu ngingetin anak-anak bus atau hai atau apa gitu, itu bisa membatalkan sholat. Yang kelimanya wabil muftiri amda. Yang dimaksud di sini adalah mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Apa tuh hal yang dapat membatalkan puasa? Makan, minum, terus ya semuanya nih. Semuanya membatalkan puasa. Semuanya yang enak-enak membatalkan ya. Jadi yang membatalkan puasa akan membatalkan sholat kalau dilakukan ketika sholat. Yang keenamnya wal aklil kasiri nasiyan. Ini agak aneh juga ya, ada orang sholat tetapi makannya banyak, lupa, dalam kondisi lupa orang lagi sholat dia makannya banyak pula. Mungkin karena dia sholatnya panjang kali ya. Atau roti biasanya itu satu bisa juga. Jangan roti lapar loh. Iya, nontonin roti karena sholatnya lama, lupa dia, akhirnya dia makan. Habis tuh sebungkus roti. Teman sekarang roti. Kalau jarang habis bayar kan? Kalau jarang itu jus pak. Nah, yang ketujuhnya wasala si harokatin mutawaliyatin walau sakwan. Nah ini bergerak 3 kali secara berturut-turut walaupun dalam kondisi lupa atau lalai. Kalau di sholat gerak nih 3 kali, maka berarti akan sholat. Kalau pindah posisi gimana caranya? Di depannya kosong karena dia batal. Kemudian kita lagi sholat berjamaah, kita kan harus menyempurnakan soft yang di depannya, maka kita akan pindah bergeser ke depan. Apakah itu membatalkan sholat? Enggak, tetapi kan dulu diajarkan oleh Ustadz ya cara gerakannya. Ustadz maju dulu sekali, kemudian tumanina. Jangan berturut-turut. Jangan sampai berturut-turut. Tetap maju, tumanina baru maju lagi. Itu tidak dianggap 3 kali gerakan berturut-turut. Nah itu ya. Jadi cara majunya untuk tadi berpindah softnya itu dengan cara tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Tetap maju sekali, maju lagi. Yang sering garuk ekstrim lagi pergerakan badan. Kalau matiin handphone kan? Matiin handphone sekali doang ya, biar nggak ganggu ya. Itu masih diposisikan ya. Gak usah tik 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 ya apa? Kan lah.
itu masih diperselisihkan oleh ulama karena dianggapnya itu melakukan perbuatan di luar sholat, kan nggak ada kaitannya dengan sholat. Ya, tapi ada yang berpendapat bahwa itu harus dimatikan karena mengganggu kehusuan. Saya termasuk yang mengikuti yang enggak, dalam arti nggak mau matiin handphone. Jadi biarin aja kan. Saya mengikutinya begitu. Saya mengikuti pendapat yang tidak mau matiin handphone karena matiin handphone itu adalah pekerjaan di luar sholat yang dapat membatalkan sholat. Lebih baik kita kan hati-hati. Ya, adapun ukuran khusyuk atau tidak mah ya terserah. Karena khusyuk atau tidak itu tidak termasuk dalam hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Kita lagi sholat tidak khusyuk karena lagi kehilangan kunci, sholatnya nggak batal Pak. Lanjutin aja. Sholatnya nggak batal. Sampai ketemu tuh kuncinya ya. Iya. Sampai ketika sholat ketemu udah ada kunci saya taruh di sana. Baru udah tenang tuh sholatnya. Lagi sholat di mana tuh kuncinya? Ustaz, yang kaitannya dengan membatalkan sholat, kan sering terjadi orang lagi pakai kaos pendek, kaosnya kan gini lah. Orang itu nggak menyadari kan bahwa kalau pas nungging gini kan nongol sampai kena pantatnya itu kelihatan. Lah itu yang kita yang di belakangnya kan lihat. Nah pas kita ngelihat misalkan dia sholat sendiri, itu termasuk batal nggak itu sholatnya? Itu orangnya terbuka. Iya, tapi belum dia nggak menyadari. Nah, terus kedua itu kan kita yang di belakang ngingetin setelah sholat selesai sholat gitu kok. Apa sering terjadi di dengan muslimin, saya ngingetin kalau yang pakaian kaos pendek tolong dimasukin supaya jangan melongo atau jangan kelihatan di kala sujud atau di kala ruku. Nah itulah terus misalkan setelah diingetin itu habis sholat itu selesai ngingetin. Lah orang itu nggak melakukan sholat lagi. Ya dia berarti udah berkeyakinan bahwa dia nggak terbuka auratnya. Tapi ada kemungkinan yang lainnya memang dia nggak paham tentang syarat rukun sholat. Yang penting tugas kita mengingatkan. Adapun dia mau ulang sholatnya atau enggak ada urusan dia. Jadi tugas kita selesai sampai di situ. Karena kita kan nggak boleh memaksain orang lain kan. Yang penting kita sudah ngingetin bahwa dia auratnya terbuka ketika sholat, maka sholatnya kan dianggap nggak sah atau sholatnya dianggap batal gitu. Sampai situ aja. Kalau misalkan dia udah nggak mau ngulang sholatnya ya udah selesai. Jadi urusan dia, tanggung jawab kita sudah selesai, sudah gugur kewajiban kita. Nah ini kepada anak-anak juga harus kita ingatkan ya, karena dia pengen tampil keren gitu kan, akhirnya sholat pakai kaos aja gitu kan, dan tidak memenuhi standar sholat kan. Kalau kita lagi sholat kemudian di depan kita ada yang pakai kaos, ada tulisan macam-macam juga kita kan baca. Bukan aku yang hebat tapi doa istriku yang hebat. Iya. Itu kan ganggu banget sih. Aduh. Ini umur baru. Iya. Ganggu banget sholat pakai kaos sama ada bacaan-bacaannya gitu. Yang paling bagus kan polos-polos aja. Berarti begitu baca kita langsung bisa selesai. Abis sholat. Abis sholat. Berarti sebelum sholat udah mikir. Enggak selesai sholat. Iya, tapi kan kita mikir. Itu kelamaan bacanya. Iya. Sedangkan kita posisinya lagi miring, baca. Goyang gitu kita kayak ini. Ya kita kan sholat kalau misalkan lagi berdiri kelamaan dan dikira-kira nggak kuat daripada jatuh, lebih baik kita duduk. Dari posisi berdiri melanjutin sholatnya duduk aja. Iya boleh. Kita lagi berdiri nih. Wah, imam bacanya panjang banget. Kita goyang nih, udah mau jatuh, duduk aja. Samuratnya kumat. Kalau diperkirakan kita berdiri, kita akan jatuh. Kalau jatuh kan apa? Udah oleng. Kalau misalnya mereka cuma dia kan bertahan. Oh ya nggak apa-apa, itu manusiawi. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Agak goyang. Nggak apa-apa, tahan aja. Karena berdiri ini kan masuk dalam rukun sholat kan. Iya. Dulu yang kita pelajari bahwa di antara rukun sholat itu di antaranya adalah berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu.
wah panjang nih bacaan, tahan aja. Kalau kita masih kuat berdiri, kalau udah nggak tahan, udah nggak kuat ya kita boleh duduk. Jadi berdiri itu masuk dalam rukun sholat bagi orang yang mampu. Itu manusiawi, wajar, goyang-goyang dikit nggak apa-apa. Karena dalam posisi mungkin menahan kaki udah mulai kurang kesemutan gitu, nggak apa-apa. Ini yang syukur aja. Atau dalamnya. Dalam masa murad tasawuf. Udah enggak? Ketoprak. Udah Ya, enggak? cukup dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki sholat kita, supaya kita tahu hal-hal yang terkait dengan kesempurnaan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.